Saudara-saudara, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 16 ayat 13. Kejadian 16 ayat 13 bunyinya demikian. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah Eroi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Eroi, Tuhan yang melihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, ada saat-saat kita merasa sendirian, kita merasa kesepian, kita merasa dilupakan, bahkan diabaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa ada Tuhan yang selalu mempedulikan kehidupan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Ada Tuhan yang memperhatikan dan melihat kehidupan kita, karena Dia peduli dan mengasihi kita. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah kebenaran, yaitu tentang Eroi atau Tuhan yang melihat. Coba kita baca sekali lagi Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Haleluya. Saudara-saudara, nama Eroi atau Tuhan yang melihat pertama kali diucapkan oleh Hagar, seorang wanita yang tersisihkan atau terabaikan atau mengalami penindasan dan penderitaan. Justru pada waktu dia mengalami penindasan dan penderitaan, Tuhan menyatakan diri sebagai Eroi atau Tuhan yang melihat semua penderitaan dan penindasan yang dialami di dalam hidupnya. Kalau Anda membaca di dalam Kejadian pasal 16, kita bisa membaca siapa Hagar. Ya, Hagar adalah seorang budak perempuan yang sedang dalam pelarian pada waktu itu. Kenapa dia melarikan diri dan siapa yang membuat dia melarikan diri? Alkitab mencatat dia melarikan diri karena ditindas oleh tuannya, Sarai atau Sarah. Dia ditindas oleh nyonyanya pada waktu itu. Kalau kita membaca tentang Hagar, Hagar ini adalah seorang hamba atau seorang budak, saudara. Dan dia adalah budak dari Sarai atau Sarah, istri dari Abram atau Abraham, saudara. Penyebab dia ditindas oleh Sarah karena ia memandang rendah nyonyanya atau dia memandang rendah tuannya. Padahal pada waktu itu status daripada Hagar, dia hanyalah seorang budak atau seorang hamba, saudara. Nah, ada beberapa hal mengapa Hagar memandang rendah Sarah. Yang pertama, karena dia merasa lebih hebat dari tuannya atau dari nyonyanya. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau Anda membaca dalam cerita tentang Hagar, Hagar ini berhasil hamil ketika dia berhubungan dengan Abraham, tetapi Sarah dikatakan dalam firman Tuhan dia mandul, saudara. Dia tidak bisa menghasilkan keturunan buat Abraham. Nah, kita perlu tahu bahwa budaya pada waktu itu, seorang perempuan yang bisa memberikan keturunan kepada suaminya, itu merupakan sebuah kehormatan bagi dia. Tetapi seorang perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, itu adalah sebuah aib yang besar di dalam masyarakat pada waktu itu, saudara. Alkitab mencatat hal ini di dalam Kejadian 16 ayat 4. Coba kita lihat Kejadian 16 ayat 4. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara, kita perhatikan kalimat ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara, jadi penyebab daripada Hagar, kenapa dia memandang rendah Sarai, karena
dia bisa memberikan keturunan kepada Abraham, saudara. Dan dia juga berpikir, kalau nantinya anaknya ini lahir, anak ini akan memperoleh, menjadi ahli waris dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Abraham. Bahkan anak ini nantinya akan menggantikan posisi Abraham, saudara. Ya, jadi dengan hal ini membuat dia sombong dan dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih hebat daripada Sarah tuannya. Saudara, sebenarnya ini adalah sifat manusia, ya. Pada waktu dia merasa lebih baik daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, saudara. Ataupun yang lebih-lebih yang lain, saudara. Ya, lebih berpengaruh, lebih diberkati dari orang lain. Saudara, kita harus hati-hati. Pada waktu kita merasa lebih, kita bisa jatuh dalam kesombongan. Ya, makanya kita harus menjaga kehidupan kita. Kalaupun kita diberkati oleh Tuhan, kita harus tetap rendah hati. Karena semua yang kita miliki, semua yang ada dalam hidup kita, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena anugerahnya di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya. Yang kedua, mengapa dia memandang rendah tuannya? Karena terjadi perubahan status di dalam dirinya, saudara. Ya, dalam kehidupan Hagar. Yang tadinya dia adalah seorang budak, sekarang dia menjadi istri Abram dan calon ibu dari anak yang dikandung oleh dia pada waktu itu. Karena hal ini membuat Hagar jadi sombong. Dan dia mulai memandang rendah, memandang enteng nyonyanya. Memandang rendah Sarah pada waktu itu. Akibat dari sikapnya ini, saudara, Alkitab mencatat, dia akhirnya ditindas, disakiti, dan diperlakukan tidak adil oleh Sarah. Karena tidak tahan akan perlakuan Sarah, akhirnya dia melarikan diri dari tuannya, saudara. Dan dalam pelariannya dia sampai di padang gurun. Di sana dia merasa sendiri, dia merasa dia disingkirkan, dia diabaikan, dia dilupakan. Dia begitu kelihatannya sangat menderita, saudara. Apalagi pada waktu itu keadaannya dia sedang hamil, saudara. Dan dalam situasi seperti itu, Hagar tidak merasa, dia merasa nggak ada orang yang melihat dia, nggak ada orang yang memperhatikan dia, nggak ada orang yang peduli dengan situasi yang dia alami pada waktu itu, saudara. Sampai akhirnya Tuhan menjumpai dia dan berfirman kepadanya. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat 11. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau telah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-9, di sini dijelaskan, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Jadi, firman Allah menjelaskan ini bahwa Tuhan berfirman, biarlah diri Hagar itu ditindas di bawah kekuasaan daripada Sarah. Saudara, kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahannya mungkin agak sedikit berbeda, ya. Dikatakan bukan dipakai kata menindas, tapi disuruh untuk menundukkan diri kepada Sarah, ya. Kata yang dipakai dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara bisa lihat itu di dalam King James Version atau New Living Translation atau beberapa terjemahan yang lain, dibilang begini, submit yourself to her authority. Ya, jadi di sini Hagar disuruh untuk submit, ya, untuk menundukkan diri kepada otoritas daripada Sarah. Kenapa dia harus menundukkan diri kepada Sarah? Karena dia adalah seorang hamba, seorang budak dari Sarah, saudara. Dan itu hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu.
Seorang hamba memang harus tunduk. Hamba itu udah nggak punya hak apa-apa atas dirinya sendiri. Karena kehidupannya sudah dibeli lunas oleh tuannya. Oleh karena itu apapun yang disuruh oleh tuannya dia harus lakukan, saudara. Ya, dia harus tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Dia nggak punya hak apa-apa lagi, apalagi menyombongkan diri. Nggak bisa, saudara. Saudara-saudara, Hagar diperintahkan untuk tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya, yaitu tuannya. Nah, saudara, kenapa penundukan ini sangat penting? Kenapa submission atau penundukan diri kepada otoritas yang ada di atas kita sangat penting? Walaupun dalam hal ini kita melihat tindakan Sarah itu menindas Hagar itu sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan, tetapi ini juga terjadi karena ulah dari Hagar sendiri. Karena dia sombong, saudara. Dia merasa lebih daripada nyonyanya itu. Akhirnya dia mengalami semua perlakuan-perlakuan yang tidak adil di dalam hidupnya. Sebenarnya di sini Tuhan sedang berurusan dengan kesombongan daripada Hagar, saudara. Makanya dia disuruh untuk tunduk kepada tuannya. Saudara-saudara, hidup kita ini pasti ada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ya, saya kasih contoh. Misalnya sebagai warga negara yang baik, kita tentunya harus tunduk kepada pemerintah yang ada di negara kita. Amin. Ya. Kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Ya. Di pemerintahan itu ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada para gubernur di setiap daerah-daerah atau provinsi. Dan juga gubernur-gubernur itu dibantu oleh wali kota, bupati, dan di bawahnya juga ada camat, lurah, dan sebagainya, saudara. Itu berbicara hierarki dan otoritas yang ada di pemerintahan. Dan sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus tunduk kepada otoritas-otoritas yang ada di atas kita. Karena mereka ada, pemerintah ada, sehingga negara itu bisa berjalan dengan baik, saudara. Demikian juga kalau Anda di tempat pekerjaan, Anda tidak bisa bekerja semau-maunya saja, saudara. Pasti Anda akan mengikuti arahan daripada bosmu, benar nggak? Ya, ada bos yang ada di atasmu, misalnya. Ya, misalnya seorang manajer, dia akan tunduk kepada seorang general manager, dan seorang general manager akan tunduk kepada seorang direktur. Benar? Itu adalah hierarki yang dibuat, sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, saudara. Jadi ada otoritas yang selalu ditempatkan di atas kita. Demikian juga dalam keluarga. Seorang pria, seorang bapak, seorang ayah, dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Dia memegang otoritas yang tertinggi atas keluarganya. Amin. Ya. Seorang bapak, baru ibu, baru anak-anak. Itu otoritasnya. Ya. Demikian juga dalam gereja, saudara. Dalam gereja, ada otoritas juga dalam gereja. Ya, misalnya ada pendeta, penatua, baru di bawahnya ada diaken, ada para leaders atau koordinator-koordinator pelayanan, tergantung dari organisasi dari gereja itu, saudara. Ya, pasti ada otoritas-otoritas yang ada di dalam gereja, saudara. Sehingga gereja itu bisa berjalan dengan baik, saudara. Karena ada otoritas-otoritas yang memang Tuhan tempatkan di dalam gerejanya. Saudara, memang otoritas yang ditempatkan di atas kita itu memang harus ada, saudara. Sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan teratur. Kalau nggak ada otoritas yang ada di atas kita, semua bisa berjalan dengan pikirannya sendiri. Semua bisa berjalan dengan pandangannya sendiri. Apa yang dia pikir baik, apa yang dia pikir oke, itu yang akan dia jalankan, saudara. Kalau nggak ada otoritas di atas kita. Itu kita bisa lihat di zaman hakim-hakim, saudara. Ya, di zaman hakim-hakim, dikatakan di zaman hakim-hakim itu tidak ada raja. Akhirnya, semua orang berjalan dengan pikirannya sendiri, dengan pandangannya sendiri, apa yang dianggapnya baik. Itu yang mereka lakukan. Kita bisa baca itu dalam Hakim 17 ayat 6. Coba kita lihat ayatnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Jadi belum ada raja di zaman hakim-hakim. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, saudara.
Saudara lihat di sini, firman Allah menjelaskan karena nggak ada raja, nggak ada pemimpin di dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu, ya, mereka berjalan dengan pandangannya sendiri, apa yang dianggapnya baik, saudara. Jadi memang Tuhan menempatkan ada otoritas di atas kita. Amin. Dan otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita itu adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Ya makanya sebagai hamba Tuhan, kita harus tunduk kepada otoritas yang tertinggi yang ada di atas hidup kita. Ya kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Kita ini hamba dan Tuhan itu Tuhan kita. Otoritas yang ditempatkan di dalam hidup kita. Dan itu adalah otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita. Ya, pada waktu Anda mau menundukkan diri, artinya Anda mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Ya, kalau kita lihat dalam ayat 10 dan 11, coba kita lihat ayat 10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat 10, di sini adalah janji Tuhan kepada Hagar, ya, bahwa Tuhan akan membuat banyak keturunannya sehingga saking banyaknya keturunannya nggak bisa dihitung. Ya, ini karena Tuhan melihat penderitaan dan penindasan yang dialami oleh Hagar. Dia memperhatikan kehidupan Hagar. Dan selanjutnya ayat yang ke-11. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Saudara-saudara, perhatikan kata engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail. Saudara, ini adalah konfirmasi secara langsung dari Tuhan kepada Hagar bahwa dia mengandung saat itu dan pasti dia akan melahirkan seorang anak yang akan dinamai Ismail. Ya, jadi Tuhan yang menamai anak ini, saudara, Ismail, saudara. Ya, karena Tuhan mempunyai rencana atas kehidupan Hagar dan kehidupan anak ini, saudara. Jadi kita lihat di sini di tengah-tengah penderitaan daripada Hagar, Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap memperhatikan kehidupannya. Dia eroi, ya, dia memperhatikan umatnya, saudara. Dia memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Ya, oleh karena itu, akhirnya Hagar menamakan Tuhan itu eroi, ya, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan kehidupannya. Ya, dia lega karena finally, akhirnya ada yang memperhatikan kehidupan dia. Haleluya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita. Ya, Tuhan itu dia selalu ada di dalam hidup kita. Dia bukan sekedar hadir dalam hidup kita. Dia bukan sekedar menyertai kehidupan kita. Karena memang itu janjinya, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Tetapi dia juga melihat kehidupanmu. Dia memperhatikan kehidupanmu. Dia tahu apa yang menjadi kesusahanmu. Dia tahu apa yang menjadi kesedihanmu. Dia tahu apa yang engkau sedang gumulkan. Apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Dia tahu, saudara. Karena dia Allah yang melihat. Amin. Haleluya. Ya, senang nggak? Ya, kita dilihat oleh Tuhan. Amin. Dia tahu engkau sedang menghadapi pergumulan ini, engkau sedang mengalami pergumulan itu. Dia tahu, saudara. Dan dia juga tahu, mungkin engkau sedang disakiti, engkau sedang mengalami ketidakadilan di dalam hidupmu. Dia tahu. Sama seperti yang dia lihat dalam diri Hagar, saudara. Dia tahu apa yang dialami oleh Hagar, saudara. Mungkin orang-orang di sekitar kita nggak tahu. Mungkin orang-orang di sekitar kita nggak memperhatikan kita, saudara. Tetapi kita harus tetap percaya ada satu pribadi yang matanya senantiasa tertuju kepada kita. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah mengabaikan kita. Ya, dia selalu melihat kehidupan kita.
Dan dia tidak mau terjadi apa-apa dengan kehidupan kita, karena dia peduli dan dia mengasihi kita. Haleluya. Sekarang kita akan melihat apa artinya Tuhan melihat dan memperhatikan kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan melihat kesedihan, kesusahan, pergumulan, tantangan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam hidup kita. Kita bisa baca itu dalam Keluaran 3 ayat 7. Coba kita perhatikan ayat ini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, perhatikan kalimat, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Haleluya. Jadi, Tuhan melihat kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Selama 400 tahun, mereka ada di sana menjadi budak. Saudara, hidup menjadi budak, ya itu nggak enak. Ya, mereka begitu menderita, mereka begitu berkekurangan. Mereka disuruh untuk kerja paksa di sana, saudara. Mereka nggak punya hak atas dirinya sendiri, itu budak, saudara. Dan waktunya bukan singkat, selama 400 tahun. Mereka harus berada di Mesir, dan mereka berada di sana sebagai budak. Dan Tuhan melihat penderitaan mereka. Ya, dan dia bukan hanya melihat, dia mau menolong, melepaskan mereka. Makanya dia panggil Musa, saudara. Ya, untuk memimpin, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, saudara. Amin. Ya, bahkan sesudah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, di tengah perjalanan pun selama 40 tahun, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dia lihat segala kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan. Ya, dia tahu mereka butuh makan. Dia beri mana, saudara. Ya, dia tahu mereka butuh makan daging. Ya, dia berikan daging. Ya, burung dikirim sama dia. Tiap sore ada burung ya yang bisa dimakan oleh orang-orang Israel. Bahkan dia memperhatikan tubuh mereka, ya baju mereka, jubah mereka. Dia perhatikan kasut mereka. Dia perhatikan, dia lihat. Ya, Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Amin. Ya, dia begitu baik dalam hidup kita. Bahkan kalau Anda membaca dalam firman Tuhan dikatakan kasut dan jubah mereka itu nggak rusak. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Wah, luar biasa. Ini karena ada Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka. Dia tahu apa yang mereka butuhkan. Dia mau menyediakan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Haleluya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, apa yang kau sedang alami pada saat ini? Situasi pergumulan apa yang engkau sedang hadapi saat ini? Apakah engkau sedang bersedih? Apa yang engkau susahkan hari ini? Engkau harus tetap sadar dan tetap percaya ada Tuhan yang melihat hidupmu. Dan dia mau melepaskan engkau, dia mau menolong engkau. Dia mau memberikan jalan keluar dari segala situasi dan tantangan yang sedang engkau hadapi pada saat ini, saudara. Tetap percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia melihat dan dia akan melepaskan engkau dari segala situasi tantangan yang sedang kau hadapi pada saat ini. Yang kedua, apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita, Tuhan melihat hati kita. Kita bisa baca itu di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, manusia condong untuk melihat apa yang ada di depan mata. Atau manusia condong melihat apa yang ada di luar. Ya, penampilan yang ada di luar. Ya, tetapi Tuhan dikatakan melihat hati. Tuhan melihat apa yang terdalam di dalam diri manusia. Ya, dia tahu situasi yang kita sedang alami karena dia mengenal hati kita. Dia menyelidiki jauh sampai ke kedalaman hati kita.
Mungkin ada pepatah yang mengatakan hatinya manusia siapa yang tahu. Ya memang nggak ada seorang pun tahu hati manusia. Tetapi Tuhan kita, dia maha tahu. Dia tahu sampai hatimu yang paling dalam. Haleluya. Dia tahu apa yang ada di hati daripada Hagar. Penderitaan yang dialami, kesusahan, kesedihan yang dia sedang alami. Tuhan tahu. Demikian juga Tuhan tahu dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Saudara jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang gak peduli. Tuhan selalu peduli atas hidup kita. Karena dia selalu memperhatikan kita, saudara. Ya kita harus tahu itu. Dia bukan hanya menyertai kita, tapi dia perhatikan kehidupan kita. Kalau memang engkau membutuhkan sesuatu di dalam hidupmu, dia mau menyediakan itu untuk hidupmu. Amin. Ya, supaya engkau bersuka cita, saudara. Supaya engkau hidup berbahagia. Karena itu yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Ya, coba kita lihat Amsal 15 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Karena jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkahnya diawasinya. Haleluya. Saudara, firman Allah berkata, segala sesuatu itu terbuka di depan mata Tuhan. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Kita nggak bisa bersembunyi daripada Tuhan, saudara. Semua jalan kita diawasi oleh Tuhan. Ya, apa kita sedang benar berjalan-jalan di jalan-jalannya Tuhan, atau kita sedang menyimpang dari jalan-jalannya, Tuhan tahu. Karena dia mengawasi kita, saudara. Ya, sebenarnya waktu Tuhan melihat, matanya melihat kita, itu adalah sebuah hal yang harusnya kita syukuri, tetapi itu juga menjadi peringatan buat hidup kita. Benar? Ya, kita bersyukur karena Tuhan melihat kita. Pada waktu ada bahaya, pada waktu ada malapetaka yang bisa menimpa kita, dia pasti akan menolong kita. Tetapi dia juga melihat kita. Pada waktu kita menyimpang dari kebenaran, dia lihat kita. Amin. Karena setiap langkah orang diawasinya. Amin. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus menjaga supaya hati kita ini tetap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena dia menyelidiki sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Biarlah hati ini menjadi hati yang suci, hati yang tulus, hati yang murni. Hati yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dengan benar. Haleluya. Sehingga kehidupan kita bisa berkenan di hadapannya. Apalagi yang dilihat oleh Tuhan? Yang ketiga, mata Tuhan ada di mana saja dan Tuhan melihat setiap perbuatan manusia. Coba kita baca ayatnya dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Haleluya. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat, di mana saja, saudara. Ya, dan dia monitor kehidupan kita. Semua kehidupan kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, dia tahu apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Dia tahu apakah kita pada waktu melayani dia, kita melayani dia dengan segenap hati kita atau tidak. Saudara. Atau engkau sambil melayani, sambil bersungut-sungut kepada Tuhan, dia tahu, saudara. Dan dia tahu apakah pada saat ini engkau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak, saudara. Atau pada waktu Anda sedang mendengarkan firman Tuhan ini, pikiranmu kemana-mana, dia tahu. Amin. Ya. Jadi dia tahu segala-galanya dalam hidup kita. Pada waktu kita sedang bekerja, ya, apa kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh atau tidak? Ya. Orang yang seorang anak Tuhan, pada waktu dia bekerja, dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan pada waktu ada bos, dia melakukan sungguh-sungguh. Sekalipun bosnya tidak ada di situ, dia pasti akan melakukan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik bagi apa yang dia kerjakan. Amin. Ya, dan juga Tuhan tahu apakah kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan dia atau tidak. Apakah kita melakukan kehendaknya atau tidak. Tuhan tahu. Ya, karena Tuhan dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat dan dia mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, dia mengawasi, saudara. Jangan pikir kalau orang melakukan kejahatan itu nggak dilihatin sama Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, dia lihat. Ya, pada waktu kita melakukan kebaikan, apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan juga lihat. Segala kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup kita.
Ya. Dan selanjutnya, bagaimana sikap kita dan respon kita terhadap Tuhan yang melihat atau Eroi? Yang pertama, ya, kita harus datang kepada Tuhan dengan terbuka. Ya, karena tadi sudah disampaikan, Tuhan melihat segala sesuatu. Kita nggak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ya, dia lihat, dia awasi. Jadi kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus percaya kita nggak pernah sendiri. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Dia memperhatikan kehidupan kita. Haleluya. Saat kita nggak dilihat orang-orang lain, tetap percaya ada Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Kita bisa baca itu dalam Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya. Jadi, saudara, dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Siapa orang benar? Katakan saya orang benar. Amin. Ya, Ibu Melisa orang benar, Ibu Megi orang benar, Ibu Yati orang benar. Semua kita yang hadir pada saat ini, kita ada orang benar. Dan ini adalah sesuatu yang harus engkau pegang dalam hidupmu. Bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu, kepada orang benar. Pada waktu ada situasi, tantangan, pergumulan. Pada waktu engkau sedih, Tuhan mau menolongmu, mau melepaskan engkau. Amin. Haleluya. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Haleluya. Ya, dan Tuhan mau menolong kehidupan kita dari segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Pencobaan bisa saja datang dalam hidup kita, tapi kita harus ingat ada Tuhan yang melihat dan mau menolong, melepaskan kita dari setiap pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari kita menjadi orang-orang juga yang memperhatikan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, karena Tuhan telah terlebih dahulu memperhatikan kehidupan kita. Dia telah terlebih dahulu peduli. Ya, dia melihat kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu juga melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus di sekitar kita. Mari, ya, supaya kita juga mau menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Memperkenalkan Yesus yang telah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Haleluya. Kita mau peka, mau peduli kepada mereka. Ya, mungkin ada orang-orang yang terlupakan di sekitar kita, orang-orang yang diabaikan di sekitar kita. Mari kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mempedulikan hidup mereka, untuk juga memperhatikan kehidupan mereka, sama seperti Tuhan yang telah lebih dahulu memperhatikan kehidupan kita. Haleluya. Amin.